5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 14. Pengalaman aneh. Mendengar teriakannya minta tolong, dengan segera anak-anak berhamburan keluar dari kamar Julian. Mereka masih sempat melihat George didorong oleh Blok ke dalam kamarnya, yang kemudian dikunci pintunya dari luar. "Hei, apa yang kau buat itu?" seru Julian dengan marah. Blok tak mengacuhkannya. Ia berpaling dan hendak pergi. Tetapi lengannya disambar oleh Julian, yang berteriak keras-keras dekat ke telinganya dan menyuruh agar pintu dibuka lagi. Tetapi Blok kelihatannya tak mendengar sama sekali. Dikibaskannya tangan Julian yang memegang lengannya. Tetapi anak itu menarik lengannya lagi, sambil menyuruhnya membuka pintu kamar George. "Tuan Lenoir yang menyuruhku agar anak perempuan itu dihukum," kata Blok sambil menatap Julian dengan matanya yang sipit dan bersinar dingin. "Tapi pintu itu harus kau buka lagi," kata Julian menyuruh, sambil berusaha merampas anak kunci dari tangan Blok. Tetapi tiba-tiba orang itu mengangkat tangannya lalu menempeleng Julian dengan keras, sehingga anak itu terpelanting ke belakang. Kemudian Blok bergegas masuk ke dapur. Julian memandangnya pergi. Ia agak ketakutan. "Setan," katanya mengumpat. "Ia kuat sekali." "George, apa yang terjadi tadi, George?" Dengan suara marah, George menjawab dari balik pintu yang terkunci. Anak-anak terdiam mendengarnya bercerita. "Sial, George," kata Dick. "Kasihan, benar-benar malang nasibmu, karena terpergok ketika sudah meraba-raba pada papan." "Kau harus memaafkan ayah tiriku," kata si hangus. "Ia pemarah sekali. Kalau dia tahu kau anak perempuan, tak mungkin akan dihukumnya sekeras ini. Dia masih terus mengira bahwa kau anak laki-laki." "Masa bodoh," jawab George ketus. "Aku sendiri tak peduli dihukum. Tapi aku cemas mengingat Tim. Apa boleh buat, aku harus mendekam seharian di sini." Bilang pada Blok, "Aku tak mau menyentuh makanan apapun yang dibawanya nanti. Aku tak mau melihat mukanya lagi. Bagaimana aku harus tidur malam ini?" Kata Anne merengek. "Semua barangku ada dalam kamar George. Kau bisa tidur denganku," kata Maribel, yang kelihatannya sangat ketakutan. "Bisa kupinjamkan pakaian tidurku nanti?" "Wah, apa kata ayah George nanti, kalau ia datang? Mudah-mudahan saja ia akan menyuruh bebaskan George dengan segera." "Kurasa tidak," jawab George dari balik pintu. "Dia pasti mengira aku mulai bersikap melawan lagi, dan karenanya pasti takkan berkeberatan kalau aku dihukum. Sayang ibu tidak ikut datang." Anak-anak semua merasa cemas mengingat George, dan juga mengingat Tim yang masih terkurung dalam lorong. Rupanya nasib sedang sial. Saat minum teh mereka pergi ke kamar belajar. Kue coklat yang dihidangkan menyebabkan mereka ingin membawakan sepotong bagi George. Anak itu kesepian ketika yang lain-lain pergi minum teh. Saat itu pukul 5 sore. Perutnya terasa lapar. Ia rindu pada Tim. George merasa marah dan sengsara. Ia ingin minggat, lalu mendekati jendela dan memandang ke bawah. Seperti kamar si hangus, kamar itu juga terletak di atas tebing yang terjal. Di bawah, nampak tembok yang mengelilingi kota kecil itu, turun naik mengikuti bentuk bukit. George tahu bahwa ia takkan bisa melompat ke bawah sampai ke tembok. Terlalu berbahaya, karena bisa saja ia tergelincir, lalu jatuh ke rawa yang terhampar di bawah. Kalau itu terjadi, gawat. Tetapi tiba-tiba ia teringat pada tangga tali yang mereka pergunakan setiap kali turun ke dalam rongga di bawah kamar Maribel. Mula-mula tangga tali itu disimpan dalam kamar adik tiri si hangus, di atas rak dalam lemari. Tetapi setelah anak-anak ketakutan karena mengetahui ada orang mencoba masuk dengan diam-diam pada suatu pagi, maka mereka memutuskan untuk menyimpan tali dalam kamar George. Di situ lebih aman, jadi George menyelundupkan tangga tali itu ke kamarnya, lalu menyembunyikannya dalam koper yang selalu dikunci olehnya. Dengan tangan gemetar karena perasaan yang tegang dibukanya kunci koper, lalu dikeluarkannya tangga tali yang tersimpan di dalam. Barangkali saja ia bisa lari lewat jendela dengan memakai tangga tali itu. Dengan tangga tali di tangan, George sekali lagi memandang keluar. Ternyata masih ada beberapa jendela yang menghadap tembok kota di situ. Letak dapur juga tepat di bawah kamarnya. Jadi pada saat turun nanti, mungkin ia akan kelihatan oleh Blok. Hal itu tak boleh terjadi. Karenanya ia harus menunggu sampai saat senja. Ketika anak-anak datang kembali, diceritakannya niatnya. George berbisik-bisik dari balik pintu. "Aku akan turun sampai ke tembok, lalu berjalan di atasnya sampai sudah agak jauh dari rumah.
Sudah itu aku meloncat turun dan menyelinap kembali, katanya. Kalau bisa, tolong sediakan makanan untukku, supaya perutku tak terasa lapar. Nanti malam kalau semua sudah tidur aku akan masuk lagi ke kamar kerja, dan mencari jalan masuk ke lorong rahasia. Si hangus bisa menolongku, jadi aku akan bisa menyelamatkan tim. Baiklah, jawab si hangus. Tapi tunggu dulu sampai hari sudah agak gelap, baru kau turun dengan tangga. Blok mengaku pusing kepala, dan pergi ke kamarnya. Mungkin ia sudah tidur sekarang. Tapi Sarah dan Harriet masih ada di dapur. Kau kan tak mau kelihatan oleh mereka. Ketika hari sudah senja, George keluar dari jendela kamar lalu menuruni tangga tali. Jarak sampai ke tembok tak begitu jauh, jadi hanya seperempat panjang tangga yang diperlukannya. Ujung atasnya diikatkan ke kaki tempat tidurnya yang terbuat dari kayu yang berat. Kemudian ia memanjat jendela, lalu merosot dengan diam-diam menuruni tangga tali. Dilewatinya jendela dapur. Mujur baginya, saat itu sudah tertutup daun jendelanya. George sampai di atas tembok kota. Ia tak lupa membawa senter, agar bisa melihat jalan dalam gelap. Sesaat ia berpikir, untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tak mau menanggung risiko terpergok oleh Blok atau Pak Lenoir. Jadi mungkin sebaiknya ia berjalan terus di atas tembok, sampai ke suatu bagian kota yang dikenalnya. Di situ ia akan bisa meloncat ke bawah, lalu menyelinap kembali ke atas bukit, di mana anak-anak sudah menunggu. George mulai berjalan di atas tembok yang sudah tua itu. Permukaan bagian atasnya kasar dan di beberapa tempat tidak rata. Beberapa batunya sudah hilang, tetapi dengan bantuan cahaya senter, ia bisa berjalan dengan aman. Ia melewati beberapa buah kandang, lalu melintas di belakang beberapa buah toko yang bangunannya tua tetapi masih bagus. Kemudian lewat pekarangan belakang sebuah rumah. Pekarangan itu luas sekali. Setelah itu George melewati sisi rumah itu sendiri. Dari situ tembok agak menurun, mengitari beberapa rumah lagi. Beberapa rumah tak bertirai jendelanya. Jadi George bisa melihat ke dalam. Sinar lampu memancar keluar. Aneh rasanya, bisa melihat tanpa kelihatan. Di sebuah rumah dilihatnya suatu keluarga sedang makan malam. Wajah mereka nampak riang dan berbahagia. Di balik jendela lain nampak seorang laki-laki tua duduk seorang diri. Ia sedang merokok sambil membaca. Seorang wanita duduk mendengarkan siaran radio, sementara George menyelinap di atas tembok di luar. Tak ada yang melihat anak itu lewat, dan tak ada yang mendengar langkahnya. Kemudian ia sampai di sisi sebuah rumah besar. Di situ tembok kota agak merapat ke dinding rumah, karena bangunannya dibuat di tepi tebing yang terjal. Nampak sinar lampu memancar dari sebuah jendela di situ. Ketika lewat, George melirik sebentar ke dalam. Saat itu juga ia tertegun. Astaga, itu kan Blok. Orang itu sedang duduk membelakanginya. Tetapi George yakin, pasti Blok yang sedang duduk dalam rumah itu. Ia mengenali bentuk kepala, telinga dan bahunya. Dengan siapa ia sedang bicara? George memandang lebih seksama. Tiba-tiba ia teringat lagi. Blok sedang ngomong dengan Tuan Barling, yang kata orang adalah seorang penyelundup. Satu-satunya penyelundup yang masih ada di Bukit Buangan. Tapi tunggu dulu. Mungkinkah itu Blok? Blok tuli, dan orang yang di dalam jelas bisa mendengar. Ia mendengarkan kata-kata Tuan Barling, lalu menjawabnya. Sayang George tak bisa mendengar kata-kata mereka. Sebetulnya aku tak boleh mendengarkan percakapan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kata George pada dirinya sendiri. Tapi soal ini benar-benar aneh, mengherankan dan sangat menarik. Coba orang itu mau berpaling sebentar saja, jadi aku akan tahu apakah dia betul-betul Blok atau bukan. Tetapi orang itu tidak berpaling. Ia tetap duduk membelakangi George. Muka Tuan Barling nampak jelas, diterangi cahaya lampu yang terdapat dekat tempat mereka duduk. Ia berbicara dengan bersemangat. Dan Blok, jika orang yang membelakangi itu memang betul Blok, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekali-sekali ia mengangguk, tanda mengerti dan setuju. George merasa bingung. Kalau saja ia bisa memastikan bahwa orang itu memang Blok. Tetapi untuk apa ia bicara dengan Tuan Barling? Dan rupanya ia toh tidak tuli. George berjalan terus. Kemudian ia meloncat turun dari atas tembok, menyelinap masuk ke dalam sebuah lorong sempit dan gelap, lalu mendaki bukit kembali, menuju ke sarang penyelundup yang terletak di atas bukit. Si hangus sudah menunggu di sana, bersembunyi di tempat gelap dekat pintu depan. George terkejut,
karena tiba-tiba lengannya dipegang. Kita masuk, kata si hangus berbisik. Pintu samping kubiarkan terbuka tadi. Kami sudah menyiapkan makanan enak untukmu. Mereka menyelinap masuk lewat pintu samping. Berjingkat-jingkat melalui kamar kerja Pak Lenoir, menyeberangi serambi bawah, lalu naik tangga menuju kamar Julian. Ternyata di sana sudah tersedia makanan bagi George. Aku merampok sepen tadi, kata si hangus puas. Harriet sedang keluar, dan Sarah pergi ke kantor pos. Blok sudah masuk ke tempat tidur, karena katanya kepalanya pusing. Kalau begitu tak mungkin Blok yang kulihat tadi, kata George. Walau begitu aku masih tetap yakin bahwa orang itu dia. Apa maksudmu? Tanya anak-anak dengan heran. George duduk di lantai, lalu mulai makar dengan lahap. Perutnya terasa lapar sekali. Sambil sibuk mengunyah diceritakan pengalamannya turun dengan tangga tali, lalu berjalan meniti tembok kota dan kemudian dengan sekonyong-konyong melihat bahwa ia berada dekat sebuah jendela rumah Tuan Barling. Sewaktu aku memandang ke dalam, kulihat Blok sedang bicara dengan Tuan Barling, katanya. Nampak Blok mendengarkan, dan kemudian menjawab. Bagi anak-anak, hal itu tak masuk akal. Kau bisa melihat mukanya, tanya Julian. Tidak, jawab George. Tapi aku yakin, orang itu Blok. Cobalah mengintip sebentar ke kamarnya, hangus. Lihatlah, dia ada di dalam atau tidak. Tak mungkin ia sudah kembali dari rumah Tuan Barling, karena sewaktu kulihat tadi ia masih menghadapi hidangan minuman segelas penuh. Tak mungkin bisa diminumnya cepat-cepat. Mengintiplah sebentar ke kamarnya. Si hangus lari keluar. Tak lama kemudian ia sudah kembali lagi. Dia ada di tempat tidur. Katanya, aku bisa melihat bentuk badan dan kepalanya. Mungkinkah Blok ada dua? Benar-benar membingungkan.